Om Swastiastu. Saya atas nama Kadeh Ayu Lili Natalia MPM 183312138. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proposal penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Pajak adalah sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Berawal dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Ketentuan pungutan pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3, di mana pasal tersebut berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional karena pajak menyumbang rata-rata lebih dari 70% dari keseluruhan pendapatan negara. Pemberian fasilitas berpajakan antara lain seperti penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 huruf B yang berisi tarif pajak badan dalam negeri. Dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Kemudian tarif ini mengalami perubahan pada sebesar 25%. Yang melalui berlaku sejak tahun 2010. Tidak hanya dengan penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan penyederhanaan perhitungan pajak dalam PPP No. 46 tahun 2013 yang berisi penyederhanaan perhitungan pajak di mana badan yang memiliki penghasilan usaha tidak lebih dari 48 miliar dalam setahun dikenakan tarif pajak sebesar 1%. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem pengampunan pajak atas tax amnesty. Upaya optimasi pajak ini terlola belakang dengan tujuan perusahaan, di mana perusahaan berusaha meminalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Pembayaran pajak yang sesuai akan berbeda tentunya dengan tujuan utama untuk perusahaan yang minimalkan biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan berusaha untuk minimalkan beban pajak yang ditanggungkan. Dari sinilah timbul penghindaran pajak dari perusahaan. Penghindaran pajak ini sebenarnya dapat berdampak negatif pada masyarakat. Penghindaran pajak perusahaan dianggap tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial karena salah satu tanggung jawab perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak. Selain dalam pembayaran pajak, kontribusi sosial perubahan terhadap masyarakat juga dapat berbentuk CSR Corporate Social Responsibility karena CSR adalah bagaimana perubahan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan menimbulkan kerugian. CSR ini merupakan kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan atau masyarakat sekitar agar perusahaan tetap going konkret. Yang kedua, rumus masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumus masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility CSR pada penghindaran pajak. Yang kedua, bagaimana pengaruhan preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak. Yang ketiga, bagaimana pengaruh koneksi politik pada menghindarkan pajak.
Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh CSR pada penghindaran pajak. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruhan preferensi risiko eksekutif pada menghindarkan pajak. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruhan koneksi politik dan menghindarkan pajak. Yang keempat, kegunaan politik. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris, teori legitimasi, dan teori teks sekunder mengenai pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik pada penghindaran pajak. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan, berusaha untuk mengurangi kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan berhindaran pajak agar tidak tergolong penggelapan pajak dan terhindar dari sanksi administrasi pajak. Yang kelima, kajian pustaka dan impotensi penelitian. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai justice dalam bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok pentingnya untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk berkepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaatan bagi stakeholdernya. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah memegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Perusahaan tentu harus bisa menyimbangkan kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. 3. Definisi pajak. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dapat ditunjukkan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang keempat, menghindarkan pajak. Menghindarkan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak perusahaan. Diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk menimbalkan beban pajak dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan berpajak suatu negara sehingga skema tersebut legal. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana melalui dari menghitung pembayaran laporan sendiri pajaknya, di mana hal ini membuka kesempatan para wajib pajak untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar. Yang kelima, corporate social responsibility. CSR adalah wujud tanggung jawab dan feedback kepada masyarakat atas operasi perusahaan dengan tujuan mendapat respon dan dukungan yang baik dan positif dan masyarakat. Preferensi risiko eksekutif. Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai suatu akibat dari keputusan yang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, seorang eksekutif bisa memiliki dua jenis karakter berbeda, yaitu risk taker dan risk averser, di mana eksekutif dengan karakter risk taker akan lebih berani mengalami keputusan serta lebih berani menerima risiko yang ada dibandingkan dengan eksekutif risk averser yang jika menemukan peluang maka ia akan memiliki risiko yang lebih rendah. Yang
7. Koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik ia berusaha dengan cara-cara menentukan mempunyai kanan secara politik akan mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Hipotensi penelitian. 1. Hubungan CSR dengan penghindaran pajak. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan akan melakukan legitimasi berupa pengakuan baik dari pemerintah, kreditor, investor, konsumen maupun masyarakat sekitar. Teori legitimasi inilah nantinya yang akan mendasari hubungan pengungkapan dengan penghindaran pajak. Yang kedua, menghubungkan preferensi risiko eksekutif dengan penghindaran pajak. Eksekutif yang mengambil keputusan dengan risiko tinggi biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Keputusan melakukan penghindaran pajak tergantung pada eksekutif perusahaan tersebut. Yang ketiga, hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak, menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Hubungan antara perusahaan sebagai pemilik dengan pemerintah sebagai pemegang saham dominan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk melakukan tindakan tax advantage. Karena perusahaan yang berkoneksi politik diindikasi adanya perlakuan yang istimewa dari pemerintah sehingga mengakibatkan penurunan transparansi pada laporan keuangan perusahaan. Metode penelitian. 1. Desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan Bursa Efek Indonesia yang memberikan informasi laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur dengan cara mengakses situs resmi Bursa Efek yaitu www.id.com.id. Memiliki lokasi untuk penelitian didasarkan pada data di Bursa Efek Indonesia. Cukup representatif demi terpenuhi data-data sebagai bahan analisis penelitian. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproyekkan dengan menilai efektif tax rates. Preferensi risiko eksekutif. Koneksi politik berusaha berbangkan dalam hal ini yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Perusahaan berbank ini agar data yang didapatkan menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan dan untuk menghindari adanya bias yang dibangunkan dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, identifikasi variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk pada saja yang ditetapkan oleh pemilih untuk dipelajari sehingga diperolehkan informasi tentang hal tersebut. Yang pertama ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh atau yang menjadi akibat karena variabel bebas, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, di mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah CSR X1 dan frekuensi risiko X2 dan koneksi politik X3. Ada definisi operasional variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu confrata social responsibility. Yang kedua, preferensi risiko eksekutif. Yang ketiga, koneksi politik. Ada
Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Data kuantitatif yang diangkakan dalam berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kuantitatif dalam penerimaan ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara seperti orang lain yang didokumenkan. Data sekunder diperolehkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 yang dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi sampel dan metode penentuan sampel. Yang pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang tetap oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Indonesia. Sampel diartikan sebagai bagian atau wakil populasi yang ditelitikan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yang telah dipilih menggunakan teknik Purposive Shuffling. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memiliki sampel dengan kriteria tertentu agar sampel terpilih lebih representatif, ataupun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Perusahaan perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dan tidak di-delisting selama periode penelitian. Yang kedua, perusahaan publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2016-2018 secara berturut-turut. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini karena akan menyebabkan EATR menjadi negatif sehingga akan menyulitkan perhitungan. Yang keempat, perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR-nya dalam laporan tahun periode 2016-2018 secara berturut-turut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan, yaitu metode pengumpulan data di mana penelitian tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis yang penelitian ini adalah regresi linear berganda, di mana dalam penggunaan terlebih dahulu model yang akan diuji harus memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, model regresi gunakan dengan tujuan yang melakukan prediksi terhadap variabel terikat. Agar hasil prediksi tidak bisa, maka model harus menemukan asumsi kuadrat terkecuali atau disebut dengan uji asumsi klasik. Ada uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalisasi atau uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel menggunakan residu terdistribusi normal. Penguji normalisasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov dan Smirnov. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya koreksi antara variabel independen.
Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertuju untuk menguji apakah terdapat koleksi antara kesalahan menggangguan pada periode T dengan kesalahan penggangguan periode T1. Uji kelayakan model. Uji bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dianggap layak uji atau tidak. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5%. Penerimaan atau penolakan modal regresi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang uji hipotetis, uji T bertujuan untuk melihat signifikasi dalam penguji hipotesis, yang berarti apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Penguji dilakukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan kriteria penguji sebagai berikut.